PPKM darurat, PPKM level 4 sudah dilakukan hampir 1 bulan lalu. Bagaimana evaluasinya? Kita akan membahasnya bersama dengan Kang UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Selamat malam, Kang UU. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang UU. Apa kabar, Kang UU? Sehat selalu? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan selamanya kita sehat. Siap. Kang UU, evaluasi dari PPKM darurat yang sudah dilakukan 2 minggu di awal, lalu PPKM level 4 periode pertama dan ini juga perpanjangannya. Apa evaluasinya untuk wilayah Jawa Barat, Kang UU? Ya, pemerintah menurut kami ini sangat tepat sekali melaksanakan PPKM darurat khususnya di wilayah Jawa Barat ini. Karena Jawa Barat kemarin sebelum PPKM, ya seperti kita ketahui bersama, bor begitu tinggi, kemudian penyebaran juga begitu cepat, dan yang meninggal juga kita bisa merasakan masyarakat Jawa Barat. Kalau dulu yang meninggal itu tetangga jauh, berita di medsos. Kalau sekarang yang meninggal itu tetangga kita, yang meninggal itu saudara kita, yang kena itu saudara dekat, teman dekat, dan yang lainnya. Jadi pas pemerintah pusat memberikan keputusan PPKM darurat. Dan alhamdulillah kita berita gembira untuk masyarakat Jawa Barat setelah ada PPKM. Yang pertama, bor yang kemarin sampai 90% lebih, sekarang sudah 75% dan bahkan di bawah lagi. Sebelum PPKM kita tahu beberapa rumah sakit sampai masang tenda. Sampai sekarang sudah terkendali. Kemudian juga penyebaran begitu hebat, tapi sekarang juga bisa diantisipasi. Nah, oleh karena itu PPKM darurat ini memiliki arti yang sangat signifikan untuk khusus Jawa Barat. Tetapi memang diakui ada beberapa kelompok yang memang merasa berat dengan adanya PPKM ini. Saya memahami hal semacam itu, khususnya para pelaku ekonomi, termasuk juga pelaku ekonomi pedagang kaki lima dan yang lainnya. Bahkan di Jawa Barat sempat ada demo dan yang lainnya. Baik. Tetapi juga kami ingin ada kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat dalam PPKM darurat ini sehingga bisa berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu. Baik, Kang, jika ternyata Jawa Barat menilai bahwa PPKM darurat ini dan juga level 4 ini berhasil, apakah ini jika nantinya pun pemerintah hanya tidak memperpanjang, menyetop sampai 2 Agustus, apakah akan diteruskan oleh Jawa Barat sendiri? Mengingat saat ini varian baru banyak bermunculan, Kang. Ada varian Delta kemarin yang sudah kita rasakan, lalu ini ada juga katanya Delta Plus, dan juga mungkin akan ada mutasi-mutasi virus lagi yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama sekarang kan belum sampai kepada tanggal 2. Yang kedua, bukan kapasitas saya dalam memutuskan tentang hal itu. Jadi mungkin ini kapasitas Pak Gubernur, karena apa yang saya sampaikan ini semua hasil keputusan-keputusan Pak Gubernur, hasil penilaian-penilaian Pak Gubernur, sehingga saya hanya menyampaikan kepada masyarakat setelah disampaikan oleh Pak Gubernur. Jadi keputusan diperpanjang ataupun tidak, ini semua kembali kepada pimpinan saya, Pak Gubernur yang ada di Jawa Barat, dan mungkin beliau apapun yang terjadi akan merekomendasikan kepada pimpinan yang lebih atasnya lagi. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk dari Jawa Barat sendiri untuk mengantisipasi adanya varian baru yang dinilai lebih cepat menular, Kang UU, apa yang dilakukan? Kita tetap melaksanakan 3 benteng pertahanan dalam menghadapi pandemi ini. Yang pertama, PHBS ataupun pola hidup bersih dan sehat selalu dianjurkan kepada masyarakat dan protokol kesehatan. Prokes ini adalah sebagai benteng utama dan benteng yang selalu kita andalkan untuk menahan itu. Karena ini dianggap paling murah dan hasilnya sangat signifikan dengan melaksanakan prokes. Mau 5M, termasuk juga 3T yang kita laksanakan dan yang lainnya. Benteng yang kedua adalah pelacakan. Supaya kita tahu daerah mana yang sedang banyak peningkatannya, daerah mana yang sudah dianggap risiko rendah, dan daerah mana yang dianggap risiko tinggi. Dulu kita bisa sampai 50.000 ya, sampai 43.000 pelaksanaan pengetesan. Tapi memang sekarang ini agak menurun sampai 25.000 pengetesan per hari. Tetapi sekarang
Pak Gubernur memerintahkan untuk ditingkatkan kembali. Jadi itu benteng yang kedua adalah pelacakan kemana-mana, termasuk yang 3T ini. Yang ketiga, benteng yang dilaksanakan adalah menindaklanjuti ataupun mengobati ataupun mengisolasi ataupun apa, artinya kesigapan para aparat nakes untuk menindaklanjuti. Jadi kesigapan benteng yang ketiga yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam setiap langkah dalam pandemi COVID ini. Baik, lalu saat ini kalau kondisi di Jawa Barat sendiri untuk angka positif dan juga yang kalau bed okupansi rate tadi sudah menurun untuk tempat isolasi yang disediakan pemerintah, apakah ini masih aman juga untuk menampung pasien jika nanti ada mungkin lonjakan, Kang Uu? Ya, sampai hari ini kita sudah aman karena memang pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diinstruksikan oleh Pak Gubernur, yang pertama untuk tempat isolasi, sekarang tempat isolasi ini sudah ada di tiap KRT-an, sudah ada di tingkat desa. Kalau dulu di awal-awal isolasi dipusatkan di tempat-tempat tertentu, Kabupaten Anu di tempat itu, Kabupaten Kota ini di tempat ini. Kalau sekarang sudah memungkinkan isolasi itu di dekat rumahnya masing-masing. Tinggal kita mempersiapkan alat-alat dan juga tenaganya. Dan insya Allah ini merupakan fokus perhatian di saat ada reproduksi yang meninggi seperti itu. Jadi tempat isolasi kita sudah menganggap ini bisa diantisipasi. Bahkan tempat-tempat yang di awal sudah dipersiapkan untuk isolasi secara keseluruhan di beberapa titik, ini belum bisa atau tidak pernah diisi karena memang sudah diantisipasi dengan isolasi yang ada di tingkat KRT-an. Termasuk juga tenaga medis, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di daerahnya masing-masing. Misalnya di Bekasi ada beberapa perguruan tinggi tentang kesehatan, fakultas kesehatan ataupun apa namanya, di situ dimanfaatkan tenaganya. Di samping mereka supaya lebih mengenal tentang dunia kesehatan yang selama ini di kampus, juga tenaganya memang kami butuhkan. Kemudian juga misalnya di kabupaten yang lain seperti itu. Jadi dibantu. Ya, karena itu dengan adanya MOU antara pihak pemerintah dengan pihak perguruan tinggi dimanapun di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat, ini ada menambah dan meringankan beban. Tetapi setelah saya tanya, mereka tetap juga dapat honor ya. Seperti kemarin di Bekasi, di Karawang, berapa honornya? Saya dikasih 1 juta, katanya. Kan alhamdulillah juga gitu, seperti itu. Jadi katanya buat nambah-nambah kuliah, nambah-nambah untuk kegiatan yang lain. Seperti itu. Baik, artinya sudah mulai terkendali ya Kang Uu. Tapi yang perlu diwaspadai di sini juga adalah tadi sebelumnya kami sempat ngobrol dengan epidemiolog Pak Diki Budiman dan juga ahli mikrobiologi Pak Ahmad Rusdian menyatakan sebenarnya inti dari permasalahan atau penyebaran dari COVID-19 ini sederhana, yaitu warga tidak menggunakan masker dan juga tidak menjaga jarak. Nah, sebaiknya jika Anda mendengar pernyataan ini, seperti apa pengimplementasiannya di lapangan agar Jawa Barat mungkin bahkan bisa keluar dari PPKM level 4 ataupun PPKM darurat seperti beberapa wilayah di Sumatera ataupun di Kalimantan? Ya, Pak Gubernur sudah minta bantuan kepada para tokoh agama. Beberapa hari ke belakang dikuatkan kembali minta bantuan, memang sebelumnya juga sudah. Tokoh agama diminta untuk menyampaikan dan memberikan pengertian terhadap masyarakat tentang prokes ini. Termasuk di dalamnya ada pemakaian masker, jaga jarak, dan yang lainnya. Baik. Disampaikan bahasa agama. Karena dengan bahasa agama mungkin akan menyentuh mereka sehingga unsur ketatnya sangat luar biasa. Tetapi perlu juga kami sampaikan, Jawa Barat kan pemakaian maskernya paling hebat di antara provinsi-provinsi yang lain. Tetapi juga menurut Menteri Kesehatan bahwa penyebaran COVID ini juga di samping hal semacam tadi juga adanya mobile pergerakan mereka-mereka yang padahal dia itu adalah kena ataupun positif tetapi dia tidak merasakan karena tidak dites. Baik. Ataupun setelah dites mereka bandel, tetap berinteraksi dengan yang lain. Akhirnya yang lain kena bertambah. Oleh karena itu juga Pak Gubernur sering menyampaikan tolong pengertian kepada seluruh masyarakat Jawa Barat. Kita harus dites dan kalau sudah jelas kita harus isoman. Jangan sampai dirinya madarat dan memadaratkan kepada orang lain.
Itu yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur di saat sela-sela kegiatan. Seperti itu. Baik Kang Uu, saat ini COVID-19 juga virusnya terus bermutasi. Terakhir ada Delta yang cukup meresahkan masyarakat karena penyebarannya dinilai lebih cepat. Lalu sekarang muncul lagi Delta Plus. Dan tadi ahli mikrobiologi mengatakan bahwa ini bisa jadi akan terus berkembang. Varian baru ini yang mungkin tadi lebih cepat menyebar. Apa antisipasi dari pemerintah Jawa Barat agar virus yang semakin menyebar ini tidak membuat sengsara masyarakat secara kesehatan maupun ekonomi? Ya, kemarin juga adanya Delta, virus Delta kan diketemukan di Jawa Barat ya, di Depok dan di Karawang. Itu hasil kebersamaan antara Labkesda dengan ITB. Artinya, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah lebih siap tentang hal semacam itu. Tapi bukan berarti menantang. Yang jelas, kita lebih awal menemukan, lebih awal mempersiapkan diri. Salah satu solusinya adalah ikhtiarnya, yaitu termasuk di dalamnya adalah vaksinasi. Vaksinasi yang sekarang sedang dilaksanakan dan dibantu oleh pihak kepolisian, dibantu oleh pihak tentara, dan juga dibantu oleh Gerakan Pramuka, dibantu oleh PMI, dan juga dibantu oleh kelompok-kelompok lain, dan juga ada beberapa kelembagaan dan komunitas yang memberikan vaksin kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah langsung memanfaatkannya. Jadi benteng yang dilaksanakan atau ikhtiar yang dilaksanakan menghadapi apa yang dinamakan virus Delta Plus adalah di samping yang sudah dilaksanakan, ikhtiarnya itu adalah dengan vaksinasi dipercepat. Harapan pemerintah Provinsi Jawa Barat, 80% masyarakat Jawa Barat bisa divaksin. Baik. Berarti 50 juta, 33,5 juta masyarakat Jawa Barat. Kali 2 berarti 75 juta vaksin yang dibutuhkan. Nah, rencana Pak Gubernur ingin Desember ini selesai semua. Baik. Dan insya Allah dibantu oleh beberapa lembaga, ini akan berhasil waktu yang telah ditentukan dengan jumlah yang ditentukan, mudah-mudahan seperti itu. Baik, kita doakan semoga Desember nanti target dari pemerintah Jawa Barat ini tercapai. Terima kasih Kang Uu Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, virus COVID-19 masih akan terus bermutasi. Caranya untuk menghindari mutasi ini hanya sederhana, yaitu menggunakan masker selalu setiap saat dimanapun dan kapanpun, dan juga mencuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak. Demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Live stream MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Ingat pemirsa, tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wilson Purba undur diri. MNC News Channel, berita pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.